بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyyina rasulina habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma naqqi qulubana 'anir riya'i was sum'ati wal ujubi wal kibri wal hikdi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa na'udzubika fima la na'lamuhu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita semua, keluarga kita semuanya, agar selalu istiqomah pada jalan yang diridhoi oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya senantiasa kita syukuri, kita ucapi nikmat-nikmat tersebut dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur, wa qalilun, dan sedikit sekali, min ibadiyah, dari hamba-hambaku itu, asyakur, yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatku. Ternyata jauh hari, bertahun-tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui kondisi hamba-hambanya. Kondisi hambanya ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka banyak sekali yang kemudian tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tahmid sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat tahu sekali kondisi kita semuanya ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat sedikit di antara kita yang kemudian mampu untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita tuntaskan sebelum kita memperhatikan banyak hal di dalam agama Islam ini adalah bersyukur. Yang harus betul-betul kita tuntaskan sebelum kita membahas banyak hal di dalam agama Islam, yaitu apa? Bersyukur. Maka hendaknya senantiasa kita selalu bermuhasabah diri, menghitung-hitung diri kita, mengevaluasi diri kita. Sudahkah hari ini kita maksimal di dalam bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah absen untuk memberikan nikmat kepada seorang hamba.
Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta atau bahkan di dalam naudzubillah min dzalik, ketika kita mengerjakan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Kalaulah kemudian kita suatu ketika naudzubillah melaksanakan sebuah dosa, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Mata kita masih kita gunakan untuk melihat padahal kita sedang bermaksiat kepada Allah. Tangan kita masih sehat, masih bisa digunakan untuk kemudian bergerak dan lain sebagainya, padahal kita sedang bermaksiat kepada Allah. Inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berada di tengah-tengah dosa, meskipun kita telah melanggar aturan-aturan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas. Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Kitanya yang harus kemudian kita rubah, kita evaluasi terus bagaimana supaya kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah bersyukur ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini kesempatan beberapa kali bagi kami untuk sharing, menyampaikan ilmu tentang sholat. Di beberapa waktu yang lalu kita telah menyampaikan a'dzarus sholah, uzur-uzur sholat. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata, sesungguhnya sholat, kanat 'alal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, kitabam mauquta, sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi pada dasarnya sholat yang 5 waktu kita kerjakan dalam sehari semalam itu sudah ditentukan waktunya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah menjelaskan, ada orang-orang yang kemudian dia mengerjakan sholat di luar waktunya namun tidak berdosa. Dulu sudah kita sampaikan itu ada 2 orang. Yang pertama an-nisyan dan yang kedua siapa? An-naum, orang yang lupa akan sholatnya dan kemudian orang yang tertidur dari sholatnya. Ini berlandaskan sabda Rasulullah SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Man nama an sholatin, barang siapa yang seseorang itu tertidur dari sholatnya, aw nasiyaha, atau dia terlupa, ya kan, oh dia lupa belum mengerjakan sholat, kok teringat atau kemudian dia bangun, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia segera melaksanakan sholat ketika dia ingat. Ini sudah kita jelaskan a'dzarus sholah. Terus kemudian di pertemuan berikutnya kita telah menuntaskan juga tentang syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat wajib, orang-orang yang kemudian telah memenuhi syarat tersebut maka dia diwajibkan untuk mendirikan sholat. Kemarin sudah kita sampaikan diantaranya ada Islam, Muslim. Jadi sholat itu dibebankan kepada orang yang beragama Islam, terus kemudian berakal, kemudian balik. Berarti bagi orang yang tidak berakal ataupun yang kemudian belum balik, mereka belum terbebani dengan kewajiban sholat. Dan kemudian ada syarat yang keempat, yaitu naqa'u wanil haidhi wan nifas, dia suci dari haid dan nifas. Ini syarat wajib. Ketika seseorang sudah terpenuhi syarat wajib ini, maka artinya apa? Dia diwajibkan untuk mendirikan sholat. Dan di pertemuan yang berikutnya kita sudah menjelaskan tentang syarat sah sholat. Jadi syarat-syarat tersebut harus terpenuhi supaya sholatnya menjadi sah. Di antaranya apa? Taharatu anil hadatsaini, dia suci dari 2 hadas, dia tidak
hadas kecil, dia juga tidak hadas besar. Terus thaharatu anin najasah, dan juga suci dari benda-benda najis. Istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa dukhulul waqti, salat ketika waktunya sudah datang. Ini kemarin sudah kita bahas. Terus kemudian di pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Jadi rukun-rukun salat itu sudah kemudian kita bahas, ada 17, di antaranya ada niat, terus kemudian berdiri ketika salat wajib, terus kemudian takbiratul ihram, al-fatihah, terus kemudian rukuk, tumakninah dalam rukuk, dan lain sebagainya sampai nanti tartib di angka yang ke-17. Itu semuanya sudah kita jelaskan, sudah kita belajar bersama-sama. Maka kita akan melanjutkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang barokah ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal salat. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang pembatal-pembatal salat, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sebab-sebab seseorang disunnahkan untuk sujud sahwi. Karena kemarin sudah kita sampaikan bahwa kalau orang belum melaksanakan rukun dalam sholat, boleh nggak diganti sujud sahwi? Rukun sholat itu boleh nggak diganti dengan sujud sahwi? Kemarin gimana pelajarannya? Sudah lupa? Boleh nggak kalau seseorang itu belum rukuk, sudah al-fatihah, baca surat pendek, dia tiba-tiba langsung sujud, dia lupa, belum rukuk, belum iktidal, boleh nggak diganti dengan sujud sahwi? Tidak boleh, tidak boleh, karena rukun itu hukumnya wajib. Adapun yang diganti dengan sujud sahwi itu yang bukan hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah muakkadah, yang ditekankan di dalam sholat. Apa saja Ustadz sunnah muakkadahnya ini? Di antaranya adalah tasyahud tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah muakkadah. Tasyahud awal ketika kita sholat zuhur atau asar atau isya yang ada 2 tasyahud, maka tasyahud awal ini hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ketika kita terlupa belum melaksanakan tahiyat awal atau tasyahud awal, maka itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang tertinggal itu adalah rukun, maka tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Nah, terus bagaimana Ustadz? Harus dikerjakan. Contohnya tadi, dia tertinggal dari rukuk, maka pas keingetnya dia sujud, maka dia harus berdiri, terus kemudian melaksanakan rukuk, terus iktidal, terus sujud lagi, gitu nggih. Karena yang tertinggal dari dia itu adalah rukun. Rukun itu hukumnya wajib, tidak boleh digantikan dengan sujud sahwi. Baik, itu diantara sunnah dari sholat. Terus kemudian kita akan membahas tentang apa sih yang menjadikan seseorang itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada berapa sujud? Berapa kali sujudnya? 2 kali sujud. Nah, nanti kita akan membahas. Kita akan bacakan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Faslun asbabu sujudis sahwi. Sebab-sebab seseorang disunnahkan sujud sahwi. Asbabu sujudis sahwi arba'atun. Sebab-sebab yang seseorang itu disunnahkan untuk sujud sahwi ada 4 ternyata. Al-awwalu, yang pertama, tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'di. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Ustadz, sunnah ab'ad itu apa? Ya tadi, contohnya tahiyat awal itu hukumnya sunnah Sunnah ab'ad.
ketika seseorang tertinggal atau kemudian lupa mengerjakan sunnah ab'ad, maka diganti dengan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua adalah mengerjakan sesuatu yang ketika dia kerjakan sesuatu ini dengan sengaja, maka sholatnya batal ketika dia mengerjakannya dalam kondisi apa? Dalam kondisi lupa. Yang kedua gimana yang kedua? Yang kedua tuh gini, dia mengerjakan sesuatu di dalam sholat, ketika dia mengerjakan ini dalam kondisi ingat, maka batal sholatnya. Tapi kalau kemudian dia mengerjakan dalam kondisi lupa, maka tidak batal sholatnya, tapi diganti dengan sujud sahwi. Itu yang kedua. Nanti kita akan berikan contohnya. Kita akan bacakan dulu. As-salisu, adapun yang ketiga, naqlu rukni qauliyyin ila ghairi mahalihi. Yang ketiga adalah dia membaca rukun qauli, rukun ucapan, fi ghairi mahalihi, tidak pada tempatnya. Jadi dia ketika membaca rukun ucapan, rukun yang berupa ucapan, tidak pada tempatnya, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini yang ketiga. Nanti kita akan berikan contoh insyaallah. Ar-rabi'u, yang keempat, yang terakhir, iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah. Nah, yang keempat adalah dia mengerjakan rukun fi'li dan ada kemungkinan ini itu adalah tambahan. Rukun fi'li yang dia kerjakan ini adalah tambahan karena dia lupa, maka nanti disunnahkan untuk sujud sahwi. Nonton nggih? Nah, kita akan bahas satu persatu. Bismillah. Yang pertama, sujud sahwi itu apa? Sahwun itu artinya lupa. Berarti kalau sujud sahwi, sujud yang dilakukan ketika dia terlupa sesuatu. Sujud yang dilakukan ketika dia melupakan sesuatu, itu namanya sujud apa? Sujud sahwi. Jumlah sujud sahwi tadi ada berapa? Ada dua. Ada dua kali sujud. Bacaannya bagaimana? Bacaan sujud sahwi. Yang pertama, ada yang mengatakan seperti bacaan ketika sujud, sama bacaannya, tidak beda. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada juga yang mengatakan, diantaranya Imam An-Nawawi, ya kan? Terus kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa doa ketika sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Itu diantara doa ketika sujud apa? Sahwi. Gimana tadi bunyinya? Subhana man la yanamu wala yashu. Ustadz, saya belum hafal. Bagaimana? Ya tadi, pilih yang pertama tadi. Sama bacaannya ketika sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh Ustadz? Boleh. Lah ketika sujud itu kan dua kali. Terus kemudian ketika duduk di antara dua sujud sahwi itu apa Ustadz yang dibaca? Diam, tidak baca apa-apa. Jadi panjenengan sujud sahwi kan dua kali. Sujud yang pertama, setelah sujud yang pertama apa? Duduk. Nah pas duduk ini apa yang dibaca Ustadz? Diam. Para ulama mengatakan tidak ada bacaan khusus ketika duduk di antara dua sujud sahwi. Begitu nggih? Terus kemudian yang
selanjutnya adalah apa hukumnya sujud sahwi itu? Hukumnya sujud sahwi apa? Sunnah, bukan wajib. Hukumnya sujud sahwi apa? Sunnah. Maknanya apa Ustadz? Bedanya apa sunnah dengan wajib? Gini, kalau panjenengan contoh lupa tidak tasyahud awal, berarti bisa diganti dengan apa tadi? Sujud sahwi. Pas mau sujud sahwi sekalipun dia lupa, tidak sujud sahwi, sudah apa? Salam. Maka apakah dia harus sujud sahwi? Tidak, karena sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Sah Ustadz sholatnya, tidak perlu mengulang, sah, tidak apa-apa. Karena apa? Tasyahud awal tadi itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Terus sujud sahwi pun itu hukumnya sunnah, bukan apa? Bukan wajib. Gitu deh. Nah, jadi ketika dia tertinggal apa tidak melaksanakan tasyahud awal, diganti dengan sujud sahwi. Pun juga kemudian ketika dia lupa tidak sujud sahwi, tidak apa-apa, karena sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Baik. Terus kemudian di mana atau kapan kita melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilakukan kapan? Sebelum apa? Salam. Jadi sebelum salam itu dilakukan 2 kali sujud sahwi. Meskipun di dalam pendapat yang lain, diantaranya Imam Ahmad Ibnu Hambal, di dalam madhabnya Hanabilah, mereka mengatakan bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Gimana caranya Ustadz kalau setelah salam? Jadi salam ke kanan dulu, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu sujud 2 kali. Setelah itu baru salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Itu ketika di madhabnya Hanabilah, yang dilakukan sujud sahwi setelah apa? Salam. Tapi ya kan, kita melakukan sujud sahwi itu sebelum apa? Sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, terus kemudian apa? Sujud 2 kali, terus kemudian apa? Salam. Baik. Itu diantara muqaddimah di dalam sujud sahwi. Sekarang kita membahas pembahasan yang kita baca tadi. Apa sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu sujud sahwi? Yang pertama tadi apa? Meninggalkan sunnah ab'ad. Dia tidak melakukan sunnah ab'ad. Contohnya sunnah ab'ad tadi apa? Duduk tasyahud tasyahud apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah. Maka kalau dia terlupa tidak melaksanakan tasyahud awal, diganti dengan sujud sahwi. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Mengerjakan apa-apa yang kalau dikerjakan ini dia hukumnya apa? Membatalkan sholat. Tapi dia mengerjakannya itu dalam kondisi tidak sadar atau kemudian apa? Lupa. Apa Ustadz contohnya? Contohnya adalah menelan makanan. Panjenengan habis makan, tidak kumur-kumur, tiba-tiba ketika sholat di sela-sela gigi atau di sela-sela mulut itu muncul apa? Apa namanya? Selilit, selilit. Itu dalam bahasa Jawanya itu selilit. Nah, potongan makanan ini kalau ditelan Bapak Ibu, ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Nah, terus bagaimana Ustadz? Harus diambil terus kemudian dibuang. Tapi nggak boleh dibuang di tempat sholat, nggak boleh. Yang guru kami sampaikan itu dimasukkan ke dalam kantong, nanti dibuang. Karena kalau dibuang diludahkan gitu Pak, dilepeh gitu, nah itu mengotori tempat sholat, itu hukumnya nggak boleh. Nah, ketika tadi sholat Allahu Akbar, terus kemudian baca, ya kan? Pas ketika membaca tidak sengaja ada potongan makanan yang masih sisa di mulut, terus kemudian tertelan. Kita nelan
makanan tadi itu kondisinya tidak apa? Tidak sengaja. Kondisinya nggak sengaja. Kalau sengaja menelan sisa makanan tadi itu, hukumnya apa? Batal sholatnya. Nah, ketika tidak sengaja inilah dia disunnahkan untuk apa? Sujud sahwi. Kenapa Ustadz? Karena dia melakukan sesuatu yang seharusnya ketika dia lakukan dengan sengaja batal sholatnya. Makanya kemudian diganti dengan sujud apa? Sahwi. Gitu nggih? Oke, yang kedua saya pengen ngulang lagi supaya semuanya menjadi pemahaman yang pas. Baik, yang pertama tadi ketika dia meninggalkan sunnah ab'ad, contohnya apa? Tasyahud awal. Yang kedua apa? Dia melakukan sesuatu yang jika melakukan sesuatu tersebut dengan sengaja maka batal sholatnya. Tapi dia melakukan sesuatu ini dalam kondisi tidak sengaja, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Contohnya apa tadi? Menelan potongan atau sisa makanan di dalam mulut. Gitu nggih. Nah, ini apa namanya? Yang harus kita perhatikan. Terus contoh lain Ustadz yang apa namanya sesuai dengan kondisi kita hari ini. Contoh lain, ada orang sholat tiba-tiba dia ngomong enggak gitu, karena sholatnya itu mungkin dia memikirkan sesuatu, ya kan. Kalau ngigo kan dia tidur dulu, Mas. Dia nggak tidur, dia sadar dalam kondisi yang terjaga. Tapi karena pikirannya itu kemana-mana, tiba-tiba dia enggak gitu. Nah, ngomong enggak ketika sholat dengan sengaja hukumnya apa? Batal. Enggak, ngomong enggak di dalam sholat dengan sengaja itu hukumnya apa? Batal. Nah, ketika dia ngomong dalam kondisi yang tidak sengaja, maka disunahkan untuk melakukan sujud apa? Sahwi. Gitu ya. Mungkin pas pikirannya banyak, ya kan, banyak beban, ya kan. Terus kemudian dia secara tidak sadar itu apa? Mengucapkan sesuatu bacaan di luar bacaan sholat, ya kan? Di luar bacaan apa? Sholat. Duh Ustadz, kenapa Ustadz nggak boleh mengucapkan bacaan di dalam di luar bacaan sholat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sihatul ibadati toharoh. Yang menjadikan sahnya ibadah itu adalah apa? Toharoh. Wa tahrimuha at-takbir. Dan yang mengharamkan, yang menjadikan haram apa-apa yang halal sebelum dia sholat itu adalah apa? Takbiratul ihram. Inilah kenapa takbiratul ihram itu dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala hal yang halal di luar sholat. Minum di luar sholat boleh enggak? Boleh, tapi setelah Allahu Akbar minum boleh enggak? Enggak boleh, batal. Kenapa takbiratul ihram itu dinamakan takbiratul ihram? Karena takbir yang mengharamkan segala hal yang halal di luar sholat. Ngomong kayak gini di luar sholat boleh enggak? Boleh, tapi ketika ngomong seperti ini di dalam sholat setelah Allahu Akbar maka tidak boleh. Gitu nggih, itu dalilnya. Terus kemudian itu yang kedua. Yang ketiga yang menjadikan seseorang disunahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga adalah naqlu ruknin qauliyin fi ghairi mahalihi. Dia mengucapkan rukun qauli tidak pada tempatnya. Sebentar, saya pengen tanya, rukun ucapan itu apa saja? Yang pertama diurutkan dari awal. Rukun ucapan itu ada 5. 4 atau 5? Yang pertama kita urutkan dulu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti rukun apa? Ucapan.
Terus setelah itu ada apa? Al-Fatihah. Berarti rukun apa? Ucapan. Setelah itu ada apa? Tahiyat akhir, ya kan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini rukun apa? Ucapan. Setelah itu ada apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah tahiyat tadi. Terus kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu rukun qauli. Terus yang terakhir apa? Salam. Rukun sholat ada berapa? 17 kan? Itu kan campur rukun ucapan sama rukun gerakan. Nah, kalau dipisah hanya rukun ucapan saja, rukun ucapan ada berapa? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat. Terus yang keempat sholawat. Yang terakhir apa? Salam. Kok pas ketika dia sujud baca Al-Fatihah? Pernah enggak? Atau ada enggak orang yang sujud terus kemudian lupa dia baca Al-Fatihah? Ada. Atau pas kemudian duduk di antara dua sujud dia enggak sengaja baca Al-Fatihah yang harusnya baca tahiyat tasyahud. Dia baca Al-Fatihah, maka ketika dia membaca rukun ucapan tidak pada tempatnya, dia disunahkan untuk sujud apa? Sujud sahwi. Gitu ya. Jadi saya pengen tanya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah kan? Rukun atau bukan? Bukan. Jadi kalau kemudian kebalik-balik, pas rukuk baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, pas sujud baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, perlu sujud sahwi enggak? Enggak perlu. Gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Ketika dia membaca rukun ucapan tidak pada tempatnya, disunahkan untuk sujud sahwi. Terus yang terakhir adalah iqa'u rukni fi'liyin. Dia mengerjakan rukun apa? Rukun gerakan. Kalau tadi kan rukun ucapan, sekarang rukun apa? Gerakan. Ma'a ihtimali ziyadah, dengan adanya kemungkinan rukun yang dia kerjakan ini adalah tambahan. Ustadz, gambarannya gimana? Gini. Pas panjenengan sholat, sujud kan disunahkan kita itu untuk memperlama apa? Sujud kan disunahkan untuk berdoa karena aqrabu ma yakunu bainallahi wa bainal abdi fahuwa sajid. Posisi yang paling dekat antara Allah dengan seorang hamba adalah ketika dia apa? Sujud. Dia sujud pas sholat tahajud itu lama sekali. Semua yang dia rasakan dalam hidup dilimpahkan oleh Allah ketika dia sujud. Pas dia duduk di antara dua sujud, dia lupa. Sujud ini tadi sujud yang pertama atau yang kedua? Pernah nggak ngerasakan kayak gini? Sering loh, kok sering. Nah, ketika kondisinya seperti ini, kita milih sujud yang pertama atau sujud yang kedua? Kalau kita sedang ragu, sujud yang kita sudah lakukan tadi itu sujud pertama atau yang kedua, para ulama mengatakan khudil aqall, ambillah yang paling sedikit. Berarti sujud yang berapa? Pertama. Terus kemudian kita harus sujud yang kedua. Nah, sujud yang kedua ini kan ada kemungkinan ini sujud yang ketiga. Kan kita tadi kondisinya lupa kan, nggak tahu gitu loh. Ada kemungkinan sujud yang ketiga. Maka ketika kita melakukan yang seperti ini disunahkan untuk sujud sahwi. Gitu nggih. Nah, ini yang keempat. Yang keempat adalah, Ustadz, kalau lupa rokaat bagaimana? Sama. Contoh, sholat isya, terus kemudian pas sudah rokaat ketiga, Allahu Akbar,
itu bingung, ini 3 atau 4 ya, 2 atau 3 ya. Maka ngambil yang bilangan apa tadi? Bilangan yang paling sedikit. Kalau ragu-ragu 3 atau 4, maka diambilnya berapa? 3. Pas nanti sudah Allahu Akbar berdiri, dia harus nambah 1 rakaat karena dia ngambil yang 3. Nah, nambah 1 rakaat ini kan ada kemungkinan ini rakaat yang ke-5, maka nanti disunnahkan untuk sujud sahwi. Gitu nggih. Nah, itu diantara sunnah-sunnah sujud sahwi. Baik, sudah selesai pembahasan tentang sujud sahwi. Tadi doanya gimana tadi? Yang pertama seperti sujud biasa. Yang kedua subhana man la yanamu wala yashu. Nah, baik. Ini tentang sujud sahwi. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke pembatal-pembatal sholat? Nggih, monggo. Sujud sahwi itu dilakukan pada saat sholat berjamaah, boleh apa enggak? Karena imam mungkin benar, makmum yang lain benar, tapi kita sendiri melakukan kesalahan, sehingga kita sujud sahwi sendirian, boleh enggak? Nggih. Baik, kondisi yang pertama, apakah sujud sahwi boleh dilakukan ketika sholat jamaah atau sholat sendiri? Boleh. Jadi meskipun contoh panjenengan imam, terus kemudian panjenengan sholat sendiri, ya ketika sholat berjamaah dan sholat sendiri, ini boleh untuk melakukan apa? Sujud sahwi. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jamaah ini tidak sujud sahwi. Terus kemudian kita sendiri sujud sahwi karena habis belajar, oh ternyata kalau terlupa ada kemungkinan ini rukun yang tambahan, disunahkan untuk sujud sahwi. Kita sujud sahwi sendiri boleh enggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena dengan salamnya si imam berarti sholat berjamaah sudah selesai. Maka dia boleh untuk kemudian apa? Sujud sahwi sendiri, terus kemudian dia salam. Gitu nggih? Gitu. Pripun? Belum ikut salam. Kalau sudah ikut salam, berarti dia sudah nggak ada kesempatan untuk sujud sahwi menurut pendapat Syafi'i. Tapi kalau kemudian madhabnya Hanabilah, masih ada kesempatan untuk sujud sahwi. Gitu nggih? Ada lagi? Nggih, monggo. Sebelum sholat itu makan dulu, Ustaz. Nggih. Itu batal apa? Wudunya batal atau enggak? Oh gitu. Baik. Ini sering sekali, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan itu menjadikan batal enggak wudunya? Tidak. Makan itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau kemudian kita makan sudah berwudu, maka langsung sholat. Tapi tadi disunahkan untuk kumur-kumur atau kemudian apa? Bersiwak, sikat gigi. Kan Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki qabla shalah. Kalaulah kemudian saya tidak membebani umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum apa? Sholat. Maka sunnah hukumnya bersiwak sebelum apa? Sholat. Hikmahnya apa? Supaya tadi nggak ada sisa-sisa makanan yang masih ada di mulut. Gitu nggih. Meskipun, mohon maaf, meskipun di dalam hadis itu ada hadis yang menyampaikan bahwa makan daging unta itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Hanya saja Imam Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin lah Pak. Nah, itu mengatakan bahwa itu tidak membatalkan wudu. Gitu nggih. Nggih. Secara sengaja.
Baik. Baik. Ustadz, berdoa di dalam sholat itu bagaimana? Boleh dan sunnah, terutama ketika sujud. Ustadz, kalau doanya pakai bahasa Indonesia bagaimana? Tidak boleh. Doanya pakai bahasa Indonesia tidak boleh dilafadzkan. Contoh, panjenengan sedang ada sesuatu yang dirasakan, terus kemudian sujud, ya Allah, saya penat sekali ini ya Allah, berikanlah jalan keluar ya Allah. Tidak boleh, tidak boleh dilafadzkan. Nah Ustadz, lah terus bagaimana? Di dalam hati, kalau kemudian dia mau menyampaikan pakai bahasa selain bahasa Arab. Ustadz, kalau pakai bahasa Arab bagaimana? Boleh. Kalau pakai bahasa Arab boleh. Sekalipun itu bukan doa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Ketika sujud itu disunnahkan untuk apa? Untuk berdoa, memperbanyak apa? Doa. Nah, para ulama mengatakan kalau doa pakai bahasa Arab boleh dilafadzkan. Dilafadzkan itu bagaimana? Ya lisannya digerakkan. Tapi kalau selain bahasa Arab tidak diperbolehkan. Kenapa Ustadz? Karena itu lughatul a'jami, bukan bahasa yang kemudian ada di dalam sholat. Sholat itu kan doanya bahasa Arab semua, sehingga ketika dia berdoa dengan bahasa Indonesia tidak diperkenankan. Dan terus bagaimana Ustadz? Saya bahasa Arab gak bisa, tapi pengen mengadu semuanya sama Allah. Di dalam hati, diadu di dalam Allah menggunakan apa? Hati. Atau kalau enggak ini umi itu paham ya Pak? Umi enggak apa. Meskipun sebagian ulama tidak memperbolehkan. Nggih? Masih berkaitan dengan berdoa di dalam sholat. Kadang kita sholat berjamaah itu sujudnya memperlama lebih lama dari imamnya. Ada tak batasan? Karena di situ ada rukun-rukun ketika imam sudah tahiyat akhir, kemudian sudah sholawat, itu ada tak batasan sampai seberapa kita boleh melakukan sujudnya? Baik. Nggih. Pertanyaan yang bagus. Ustadz, kita sujud terus memperlama sujud, batasannya supaya sholat kita itu tidak batal. Kan kita sholatnya berjamaah. Orang yang sholat berjamaah itu berarti mengaitkan urusan sholatnya itu dengan imam gitu kan ya. Maka dia harus mengikuti imam. Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau enggak mengikuti berarti dia tidak berjamaah. Batasannya seberapa Ustadz? Para ulama mengatakan bahwa tidak boleh lebih dari 2 rukun. Tidak boleh lebih dari 2 rukun. Maksudnya bagaimana? Contoh, dia sujud, terus kemudian dia memperlama bacaan ketika sujud. Terus kemudian si imamnya sudah duduk, ya kan? Baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Berarti rukun yang pertama. Terus kemudian sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini rukun yang kedua. Berarti sebelum imamnya salam kita harus segera duduk. Kalau imamnya sudah salam kita masih sujud, maka sholat kita batal. Itu ya, karena tidak boleh melebihi 2 rukunnya imam. Ketika dia sudah masuk ke rukun yang ketiga, maka itu membatalkan apa? Sholat. Nanti kita akan bahas di pembahasan ini, pembatal-pembatal sholat. Saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Boleh kita itu mengakhirkan gerakan daripada gerakannya si imam, tapi tidak boleh lebih dari 2 rukun. 2 rukunnya siapa? Imam, gitu deh. Jadi kalau imam sudah, contohnya di di rakaat pertama. Contohnya di rakaat berapa? Rakaat pertama. Dia sujud lama sekali sujud. Imamnya sudah berdiri. Berarti ini sudah rukun yang berapa? Pertama. Terus kemudian baca apa? Al-Fatihah, rukun yang kedua. Ya kan? Berat. Terus membaca surat pendek. Surat pendek ini termasuk rukun atau bukan? Bukan. Nah,
Rukun yang berikutnya apa berarti? Rukuk. Nah, pas dia si imam ini mau rukuk, kita harus dalam kondisi sudah berdiri, gitu deh. Kalau imamnya sudah rukuk kita masih sujud, maka batal sholatnya karena itu lebih dari 2 rukun. Sudah masuk ke rukun ke-3. Wallahu taala alam. Nggih, monggo. Mungkin yang sering baca kita tidak tahu mungkin ya. Ketika membaca memang itu surat Al-A'la, Ibrahim dan Musa, itu ada jamaah itu ada yang melanjutkan alaihi salam pertama, yaitu kalau ada tolong dalilnya itu dikemukakan hukum banyak jamaah di sini. Yang kedua yaitu ketika wahing dengan astagfirullah. Wahing kok astagfirullah? Ada yang saya dengar itu bagaimana supaya dikemukakan di sini. Yang pertama tentang dalil ini saya pernah baca, hanya saja saya nggak hafal. Nanti kapan-kapan insya Allah kita akan carikan dan kita akan bacakan. Itu memang ada sunnahnya, ya kan, hukumnya nggak wajib gitu kan ya. Nanti kita akan carikan, saya nggak hafal itunya hadisnya. Terus kemudian yang kedua, ketika wahing bersin, terus kemudian baca astaghfirullah. Yang pertama ini kan juga sudah salah kan ya. Wahing itu kan harusnya apa? Alhamdulillah. Terus kemudian di dalam sholat boleh nggak kemudian dia wahing itu membaca astaghfirullah? Nah, ini hukumnya nggak boleh, Pak. Tapi kalau alhamdulillah itu malah justru boleh di luar Al-Fatihah. Nggak boleh di dalam Al-Fatihah. Maksudnya gimana Ustaz? Jelaskan Ustaz. Gini contoh, panjenengan sudah rukuk, pas rukuk itu wahing hazing gitu kan ya, terus kemudian panjenengan baca alhamdulillah, ini boleh? Nggak boleh jawab. Tidak boleh untuk dijawab. Ustadz, panjenengan mengatakan boleh, dari mana Ustadz? Ada 40 sunnah yang dilupakan ketika sholat, itu diantaranya adalah bersin terus kemudian mengucapkan alhamdulillah. Itu ada hadisnya. Boleh. Tapi kalau astagfirullahaladzim tidak boleh, gitu deh. Catatannya di luar bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah nggak boleh tersusupi dengan bacaan lain. Contoh baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hazing alhamdulillah. Ini nggak boleh. Harus dirisan, nggak usah mengucapkan apa-apa. Karena Al-Fatihah itu tidak boleh tersusupi dengan bacaan lain, Pak. Al-Fatihah harus mualah itu harus bersambung terus, gitu ya. Kalau di luar bacaan Al-Fatihah boleh. Wallahu taala alam. Sampun ya. Kalau at-tahiyat terakhir, iya, monggo. at-tahiyat terakhir itu kita baca itunya, at-tahiyatnya belum selesai, tapi imam sudah salam. Kita teruskan dulu. Boleh. Ada doanya itu kalau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, boleh. Nggih. Dan pertama mengenai yang kelupaan. Misalnya saya pernah dengar dari salah satu ulama itu, kalau kita ketinggalan Al-Fatihah, lalu tadi kan di rakaat kedua, nah itu rakaat pertama jika dianggap, ketika rakaat kedua itu dianggap rakaat pertama. Terus kemudian itu Ustaz juga mengatakan kalau ketinggalan rukuk ketika hati itu kira-kira gimana? Bukan dengan jawab. Ulama yang mengatakan kalau ketinggalan Al-Fatihah itu rukuk sehingga yang ketinggalan Al-Fatihah itu tidak ada, kemudian rukuk rakaat kedua dianggap rakaat. Barakallahu. Pertanyaan yang bagus.
Ini bagaimana Ustadz ketentuannya? Yang pertama tadi ketika dia ketinggalan Al-Fatihah, rakaat tersebut nggak dianggap, maka rakaat kedua dianggap rakaat yang pertama. Terus kemudian tadi kami sampaikan bahwa kalau kemudian dia belum ruko, ya kan? Ingatnya ketika sujud, maka dia harus berdiri untuk ruko. Mana korelasinya? Begini. Kalau yang pertama tadi itu ketika dia sudah selesai dari satu rakaat. Sudah selesai dari satu rakaat, sudah masuk ke rakaat berikutnya, maka rakaat yang tadi itu tidak melakukan rukun itu nggak dianggap, nggak sah karena dia belum melaksanakan rukun. Kalau masih di dalam rakaat tersebut belum masuk ke rakaat berikutnya, maka dia harus melakukan rukun yang belum dia lakukan. Gini gampangannya, kita sholat isya bersama, Allahu Akbar, terus kemudian belum membaca Al-Fatihah, lupa. Ingatnya setelah berdiri di rakaat kedua, sujud nih, terus kemudian berdiri rakaat berapa? Kedua. Pas mau membaca Al-Fatihah, oh iya ya, tadi saya belum membaca Al-Fatihah. Maka kondisi yang ini, rakaat yang pertama tadi yang belum baca Al-Fatihah mulgha, tidak dianggap, gitu ya. Tapi kalau kemudian dia ingatnya pas sujud atau pas duduk di antara dua sujud, oh saya belum Al-Fatihah tadi, maka bagaimana? Dia harus berdiri karena dia masih pada rakaat tersebut, belum masuk ke rakaat berikutnya, gitu aja. Gitu. Barakallahu fiikum. Nggih. Jadi sekarang kalau posisi kita kadang-kadang imam itu kan kepengen dalam waktu sujud itu berdoa. Nah itu seberapa batasan supaya tidak banyak sehingga tidak terlalu melakukan yang kita. Apa cukup yang sedikit saja, misalnya yang disunahkan itu boleh ditambahkan atau ketika jadi imam ya? Baik. Ketika jadi imam, mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita jadi imam dan jamaah kita itu adalah orang-orang yang sudah tahu kebiasaan kita, atau orang jamaahnya itu sudah mengerti ilmunya bahwa sujud itu boleh diperpanjang, maka kita tidak apa-apa Pak memperpanjang, tapi harus dalam batasan yang wajar. Wajar ini bagaimana? Ya wajar menurut masyarakat. Kasihan juga orang-orang yang sudah sepuh, dia harus sujud yang lama. Tapi yang perlu kita ketahui, mohon maaf, ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Usamah bin Zaid, saya lupa. Itu ditegur sama Rasulullah SAW. Kamu sholatmu terlalu lama, bacaanmu terlalu panjang. Di sana ada orang-orang yang ingin bekerja, karena kamu sholatnya terlalu panjang, dia nggak khusyuk sholatnya. Di sana ada orang-orang yang sudah sepuh, dia sudah nggak kuat karena bacaanmu terlalu panjang, dia nggak khusyuk jadinya. Mohon maaf, di sini para ulama mengatakan akhirnya Rasulullah itu tidak pernah menegur sahabatnya yang sholatnya itu cepat, tapi yang terlalu lama yang malahan yang ditegur. Nah, disinilah yang kemudian harus kita jadikan tawasud, pertimbangan tengah-tengah. Kalau kemudian kita sholat di masjid agung besar banyak musafirnya, jangan terlalu lama. Tapi kalau kemudian kita sholat di masjid kampung yang mana masyarakat sudah tahu ilmunya dan sudah tahu karakter kita, maka bolehlah kemudian kita agak sedikit memperlama dalam batasan yang wajar. Gitu nih, Allah taala alam. Sampun niki nggih. Satu lagi nggih. Tadi berkaitan dengan imam yang melakukan sujud sahwi. Saya sebagai imam di belakang, saya ikut imam atau bagaimana? Karena atau nanti saya sujud sendiri saja. Misalnya ada imam lupa, itu saya yang ingat, nanti saya setelah sujud sahwi itu bagaimana? Baik. Tetap ngikutin imam nggih. Tetap ikuti imam. Kalau imamnya sujud sahwi, maka kita mengikuti imam untuk sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, kita boleh juga nggak sujud sahwi. Boleh juga sujud sahwi sendiri, gitu deh. Nah, kenapa Ustadz imamnya sujud sahwi kita harus ikut sujud sahwi? Tadi berlandaskan sabda Rasulullah SAW, innama ju'ilal imama liyu'tama bih. Karena sesungguhnya imam dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau enggak diikuti, maka dia bukan berimam.
Maka kalau imamnya sujud sahwi, maka kita juga mengikuti sujud sahwi, gitu ya. Allah ta'ala alam. Barakallahu fikum. Sepertinya kita belum bisa masuk ke pembahasan pembatal sholat. Pembatal sholat ada 14, insya Allah jika ada kesempatan kita akan sama-sama bersama bahas dan kita akan kaji. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kepada seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah katanya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada benarnya itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.